seperti biasanya. Untuk selanjutnya di sini Bapak akan materi bimbingan konseling praktik ya. Untuk itu kita melakukan untuk simulasi. Coba kalian cari pasangan sama jenis. Coba. Ya. Pasangan. Berdiri. Berdiri semua. Dibuka supaya tangan itu bisa terbuka. Begitu juga yang satu mempertahankan, jangan sampai terbuka. Coba diperhatikan. Ini perempuan sama perempuan, laki-laki. Coba. Satu kawan ini berpasangan ini maksudnya. Nah, coba. Berpasangan. Yang satu kamu yang kaya tadi yang muda sekarang sebentar, tapi jangan disentuh. Bagaimana caranya supaya tangan itu bisa terbuka? Itu jangan sentuh setelah kamu mempraktekkan tadi itu bisa kita itu kan terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Itu yang menganggap tadi ibaratnya itu adalah seseorang yang dipaksa umpamanya dia dipaksa untuk melakukan sholat karena itu kan kesadarannya dia akan malas, dia tidak mau walaupun dipaksa bagaimanapun juga. Tapi yang kedua tadi kan jangan disentuh, tapi dengan perkataan kita memberikan penjelasan bahwa sholat itu penting, sholat itu wajib kita selalu umat muslim ya. Jadi kalau orang itu sudah kesadaran, sudah memahami, tidak perlu disuruh, apalagi harus dipaksa, dia akan melakukan dengan sendirinya. Itu adalah sebuah contoh, makanya di sini perlu kesadaran. Waktu itu juga dalam belajar itu harus dipaksa. Soalnya kamu memahami, menyadari, makanya di sini perlu kesadaran bahwa belajar itu adalah untuk kepentingan diri kamu sendiri, untuk masa depan kamu. Bukan harus obrol-obrol disuruh masuk. Jadi tanpa disuruh pun kalian sudah memahami, kalian sudah tahu jadwal, jam berapa kita masuk, waktu istirahat dan seterusnya. Guru tidak akan capek-capek lagi karena belajar itu adalah untuk kalian. Makanya dalam belajar itu kita perlu ada tujuan. Tujuannya itu cita-cita. Maka dalam pepatah itu dikatakan gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ya. Karena kalian ini mempunyai kesempatan sama dengan anak-anak yang lainnya yang di kota, dengan orang kaya, anak pejabat. Yang penting
kalian mau berusaha dan berjuang. Jadi siapapun itu mempunyai hak untuk menjadi pejabat saja. Yang penting kamu berusaha tadi, makanya belajar yang rajin dan tekun dan peraturan sekolah. Ini contoh seperti dulu, kalau kamu tahu Barack Obama, Presiden Amerika tahun 2008, ya, itu karena dia pernah tinggal di Indonesia, karena dulu ibunya pernah nikah dengan orang Indonesia. Waktu dia itu pernah 2 tahun atau 3 tahun dia belajar waktu kelas 4 SD di Jakarta sana. Ditanya sama kawan-kawannya, itu cita-citamu apa? Jawab Barack Obama ini presiden. Diketawakan sama teman-temannya. Kenapa? Karena dia orangnya kurus, hitam, rambutnya keriting. Kayaknya tidak mungkin berusaha baru. Tapi karena Barack Obama yang mempunyai keyakinan dan keinginan yang kuat, dia belajar yang rajin. Ternyata 35 tahun itu terjadi, betul-betul terjadi. Dia jadi presiden Amerika, bahkan ini presiden negara superpower, negara adidaya Amerika Serikat. Dia 2 periode. Tapi karena 2 periode itu karena dia baik dalam memimpin. Ya, itu sebagai contoh. Jadi begitu juga kamu. Jadi kamu harus punya cita-cita yang tinggi, kalau menjadi presiden, gubernur, bupati, atau menjadi dokter, ya, TNI, polisi, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan untuk masa depan itu. Dan kita harus punya kemajuan. Jangan, makanya kalau kita lihat kenapa orang tua itu begitu giginya, begitu dia berusaha berjuang walaupun dia susah untuk menyekolahkan anaknya, karena dia sudah merasa menganggap bahwa hidup tanpa ilmu akan susah, mencari kerjaan susah. Jadi dia berusaha bagaimana anaknya ini tidak seperti dia. Makanya itu harus dimanfaatkan selagi ada waktu, ada kesempatan, itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya. Sebab yang namanya penyesalan itu terjadi di belakang, mungkin 10 tahun, 20 tahun itu baru penyesalan itu akan datang, tidak sekarang. Maka selagi ada waktu, ada kesempatan, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi yang ditekankan di sini adalah kesadaran tadi, bukan suatu paksaan. Di sini juga kita akan membangun para kita akan menumbuhkan kebiasaan yang positif, nah, dan akan menghilangkan kebiasaan negatif. Itu menjadi tujuan kita. Jadi kebiasaan positif itu dibiasakan dari hal-hal yang kecil, supaya kita dapat melakukannya dengan baik. Apabila kita laksanakan dengan hal yang besar, itu kebiasaannya akan kendor, karena dia akan merasa kesulitan. Tapi kalau hal-hal kecil, dari hal yang mudah, hal yang gampang, maka kita akan bertahap. Langkah-langkah membangun kebiasaan baik itu seperti kita kamu membuat jadwal, ya, di rumah itu kamu buat jadwal untuk belajar, misalkan 30 menit ataupun 60 menit kerja, itu dilakukan secara rutin. Jangan belajar itu borongan waktu mau ujian semester, itu malah tidak masuk dan akan merusak pikiran kita, buat kita stres. Dan selanjutnya kita harus fokus dengan pelajaran yang disampaikan di sekolah itu. Berarti kalau guru itu masih menjelaskan, kita mendengarkan, jangan kita malah ngobrol. Sebab kalau kita ngobrol, nanti apa yang disampaikan kita tidak akan memahami, tidak mengerti. Begitu ditanya kita nggak bisa menjawab. Jadi sekolah itu tadi harus betul-betul konsekuen. Jangan sekolah itu asal hadir, asal datang, asal ikut. Kalau asal itu nanti kamu tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan capek saja.
Ya, jadi kalau kita harus konsisten dengan aturan-aturan, mudah-mudahan kalian bisa berhasil. Dan kalau kita mau contohlah teman yang baik, dan kita contoh teman yang malas, yang berlakunya buruk, ya. Karena belajar juga salah satu kunci belajar itu yang banyak sekali adalah belajar itu suatu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Jadi anak-anak yang sudah belajar itu sebetulnya perilakunya semakin hari semakin baik, bukan sebaliknya. Maka itu belajarnya berhasil. Terus kita menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering kita lakukan, seperti mengeluarkan baju itu kan hal yang buruk itu kan, keluar kelas pada saat jam pelajaran, walaupun di sini tidak ada gurunya, kita tetap di kelas. Apalagi kan kalian sudah dibagi dalam pelajaran itu satu siswa satu buku paket. Itu harus kalian, karena itu juga adalah juga ilmu ya, jangan bawa saja, apalagi sampai bukunya ditinggal di kelas. Berarti kalau mau ditinggal di kelas kalian tidak belajar di rumah. Nah akhirnya itu kan akan merugikan diri kalian sendiri. Justru kalau rumah itu kita ulangi lagi, belajar di sekolah yang sudah kita terima. Kalau ada yang kurang paham, nanti kita tanyakan. Atau tadi kita sudah sama-sama kalau kita belajar lagi akan lebih memahami lagi. Kesadaran. Mengapa seperti di ini kampanye bahaya merokok itu gagal. Selama ini kan hanya kita takuti apabila merokok itu akan terjadi kanker. Bahkan di gambar rokok itu ada bolong itu di leher, itu karena kanker. Itu merupakan suatu paksaan juga. Tapi yang lebih efektif itu adalah memberikan pemahaman kepada siswa-siswa bahwa merokok itu sebenarnya kalau kita pikir dia tidak ada keuntungannya, ya, karena kalian yang dihisap itu adalah asam nikotin, hanya nikotin itu yang membuat kenikmatan. Tapi setelah itu kalian hilangkan lagi. Dan jadi kalau ada itu dalam gagal ini, dia justru mempunyai menurut siswa itu mempunyai studi kasus peneliti rokok itu sendiri. Jadi setelah itu siswa itu akan menemukan fakta-fakta melalui riset tadi, penelitian itu ya, bahwa dampak rokok itu adalah sangat berbahaya. Jadi bukan karena mereka melakukan penelitian langsung, maka mereka akan menyadari karena sudah memahami berdasarkan kesadaran. Karena pada fitrahnya manusia itu melakukan sebaik-baikan hal yang positif di depan fitrahnya, tapi karena ada gangguan-gangguan dari luar, maka ada berapa yang melakukan hal negatif. Nah jadi untuk itu kita harus bagaimana caranya untuk melakukan hal yang positif tadi, menghilangkan perilaku negatif. Itu akan ada motivasi internal ya. Jadi motivasi internal itu berarti dari dalam diri kalian masing-masing. Yang pertama itu ya menyadari bahwa kalau masalah belajar itu penting, belajar itu untuk masa depan, belajar itu untuk diri sendiri, bukan untuk gurunya, bukan untuk orang tua. Ya. Jadi kesadaran juga pemahaman itu yang perlu ditingkatkan.
sebelumnya nanti kamu kerjakan kan tidur 2 hari selanjutnya. Nanti apa lagi yang tugas kalian di komisi sudah kerjakan. Riwayat kebiasaan tidur 2 hari sebelakang. Di sini untuk membangun tadi untuk membandingkan antara perilaku yang positif dengan negatif tadi ya. Jadi kalau untuk isi kebiasaan tidur 7 hari kebelakang, tapi kalau tidak belakang itu dari sekarang sampai berganti nama sama. Nah, itu kan pertanyaannya adalah riwayat kebiasaan tidur 7 hari belakang. Berarti yang belakang itu sebelum kalau semalam itu sehari yang lalu, terus itu semalam malam Kamis ya. Malam Rabu itu 2 hari yang lalu, malam Selasa itu 3 hari yang lalu, dan seterusnya. Senin 4 hari yang lalu, Minggu 5 hari yang lalu. Sabtu berarti tujuhnya ada malam Jumat. Jadi pergi tidur itu maksudnya kalian tidur jam berapa? Jadi terbang tidurnya jam berapa? Itu diusahakan harus berbeda, jangan sama jamnya. Berarti itu ada perubahan gitu. Atau jam berapa? Dan di situ kan ada pertanyaannya selain singkat-singkatnya apa yang menyebabkan tidur telat? Jadi kasih alamatnya. Jadi kalau kalian tidur telat, apakah namanya HP, apakah begadang, nongkrong, dan pertanyaan kedua itu apa dampak dari tidur telat dan begadang? Nah, itu akibatnya kalau kita tidur telat itu berbeda sesuai dengan yang kalian alami.
mengalihkan kita dari membahas dari hal yang buruk ke hal yang baik. Kalau depannya ini akan lebih baik dari merencanakan. Ini kan direncanakan itu tepat waktu. Kalau ke depan ini direncanakan, ya akan belum terjadi. Kalau sudah terjadi kan sudah bisa direncanakan. Ya, apa? Ini yang ke depan kan yang karena kalau itu jam berapa dan jam berapa. Itu yang ke depan yang direncanakan. Kalau itu sudah terjadi. Ini ke depan itu mulai dari nanti malam. Nanti malam besok itu sebelum itu baca perang. Kalau lembaga pertama itu 7 hari ke belakang, berarti yang sesuatu yang sudah terjadi sudah bisa direncanakan. Kalau itu ke depan, jadi kalian bisa merencanakan. Lama akan tidur jam berapa, bangun jam berapa. Berarti kebalikannya ya. Atau dengan kata lain dari hal yang buruk kita berlaku ke hal yang baik.
Jam 9 supaya kalian tidak bangun siangan karena dengan tidur terlalu malam itu akan menyebabkan badan kita akan merasa itu ya kalau kita malam tidak semangat dan belajar juga malas akhirnya tidak akan kita semangat nanti sekolah malam kalau kita ganti dengan tidur cepat kalau tidur jam 8.30 terus nanti kita bisa bangun jam 5 untuk melaksanakan sholat kan bapak ibu atau kita bisa belajar membaca ada waktu belajar banyak tuntunannya begitu juga dampaknya agar kalian juga cepat tidur pada malam hari itu jangan main HP bagi main game itu harus jauhkan dan juga jangan terlalu lama tidur siang itu cukup 30 menit atau 1 jam ya kalau kalian tidur siang sampai 2 jam 3 jam maka sudah tidur dan hindari makan dan minuman yang mengandung kafein kopi jangan kopi harus direncanakan kalau tidak waktunya kalau kita sembarangan makan kalau kita tidurnya banyak siang banyak tidur siang nanti malam itu sudah tidur jadi segala sesuatu harus direncanakan juga dalam belajar kita harus direncanakan supaya kalian berhasil untuk menghasilkan kita di masa depan ya karena itu bergantung dari pundak kalian masing-masing dan hidupnya bukan dari orang tua kamu jadi walaupun gurunya bagus hebat fasilitasnya lengkap kalau kalian tidak berusaha tidak berjuang ya tidak akan berhasil yang menentukan adalah kalian